Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate rincian gaji dan rapilan gaji yang akan diterima guru P3K di bulan Februari nanti. Di sini kita akan bahas besar gaji sekaligus yang memuat tanggungan dan tanpa tanggungan. Namun sebelumnya, kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dasar dari pemberian gaji P3K ini adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 yang memuat tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang mana Bapak Ibu sekalian, ini adalah gaji bagi rekan-rekan yang disamakan dengan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah. Yang memuat di sini adalah tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya yang nanti akan kita lihat rinciannya. Namun ternyata skema gaji ini hanya berlaku untuk sementara, sebab disebutkan di pasal 8-nya di sini, peraturan presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, ternyata skema atau rincian gaji yang sudah ditetapkan presiden ini hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya gaji dan tunjangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi ketika full funded nanti diberlakukan, maka skema ini tidak berlaku lagi dan gaji P3K itu akan menyesuaikan ke full funded. Lalu besaran gaji untuk guru P3K yang baru masuk dengan 00 tahun lulusan S1 itu Bapak Ibu sekalian adalah di angka ini 2.966.500 ya. Di tahun kedua menjadi 3.059.800 karena adanya kenaikan gaji berkala. Inilah golongan terendah untuk guru S1 ya, sampai ke golongan 17 ini ASN P3K dibedakan berdasarkan golongan seperti ini. Nah, lalu kalau rincian gaji, ini coba kita lihat. Ini adalah rincian gaji dari gaji guru P3K. Ini ada beberapa poin yang kita ambil. Misalkan yang pertama Reja, ini tanggal lahirnya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah contoh NIP-nya. Jadi NIP-nya di sini 1987 11 17 ini adalah tanggal lahir. Kemudian tahun masuknya 2022, lalu kode P3K-nya adalah 21, ini kode pertama. Kalau nanti diperpanjang maka ini akan diubah. Lalu kemudian jenis kelamin dan nomor urut. Jadi 007 itu adalah nomor urutnya. Masa kerja 00 tahun. Di sini masih single sehingga tidak kawin, tanggungan masih 1. Besar gaji pokok yang ditetapkan tadi adalah 2.966.500. Kemudian akan diberikan tunjangan fungsional sebesar 327.000 dan tunjangan beras yang diberikan adalah 72.420 karena satu orang. Di sini ada BPJS ya, 4%, ini akan ditanggung oleh pemerintah sehingga ditambahkan ke gaji. Kemudian tunjangan JKK sebesar 6.500. Ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian ada rinciannya 0,22% dari gaji gitu ya. Lalu tunjangan JKM kematian juga ada 21.359, pembulatan Rp15, sehingga total untuk single itu sekitar 3.525.560. Nah, kemudian dipotong ya, potongan pajak karena memang berdasarkan peraturan Permenkyu penghasilan di bawah 5 juta itu 0%, maka potongan pajaknya tidak ada. Di sini juga tunjangan pajaknya juga 0 ya. Kalau gaji di atas 5 juta akan diberi tunjangan pajak lalu dipotong kembali di sini. Nah, kemudian ini adalah BPJS Kesehatan yang tadi diberi tunjangan oleh pemerintah kembali dipotong di sini. Lalu ini adalah potongan wajib pegawai ya. 1% ini untuk potongan wajib baik PNS maupun P3K sama.
Lalu ini potongan wajib pegawai ini untuk jaminan hari tua Bapak Ibu sekalian 3,25%. Jadi berdasarkan peraturan sementara untuk P3K itu tidak ada jaminan pensiun, jadi hanya dipotong 3,25% sehingga 96.411. Lalu kemudian potongan JKK kembali dipotong ya, dan JKM juga kembali dipotong setelah diberi tunjangannya, sehingga dalam hal ini total potongan adalah 288.971. Oleh karenanya untuk guru P3K single nanti akan menerima gaji 3.236.500. Lalu kalau menikah ya, belum memiliki anak, maka tanggungan 2 di sini akan diberikan gaji pokok lalu tunjangan istri 10%, sehingga total gaji pokok itu adalah 3.263.150. Diberikan tunjangan fungsional sama ya untuk golongan yang sama. Lalu tunjangan berasnya dikali 2 144.000. Untuk JKK JKM-nya sama, sehingga gaji kotor di sini adalah 3.894.630. Lalu potongannya adalah 288.971, sehingga bagi P3K yang menikah belum memiliki anak akan menerima gaji 3.605.659. Ini. Lalu untuk contoh ketiga, memiliki satu anak Bapak Ibu sekalian, maka akan menerima tunjangan istri 296.650, lalu tunjangan anak 74.163 ya 2,5%. Total adalah 3.337.313. Tunjangan fungsional tetap golongan yang sama 327. Tunjangan beras dikali 3 ya, sehingga 217.260. Oleh karenanya untuk gaji kotor total adalah 4.041.213. Lalu potongannya sama 288.971, sehingga untuk guru P3K yang sudah menikah dan memiliki satu tanggungan anak adalah menerima bersih 3.752.241. Dan yang terakhir adalah untuk kawin dengan jumlah anak 2 sehingga tanggungan jumlah 4 tanggungan. Maka di sini gaji pokok 2.966.500, tunjangan istri 296.650, tunjangan anak 148.325, ada 2 anak yang ditanggung pemerintah. Gaji pokok total adalah 3.411.475. Tunjangan fungsional sama, tunjangan beras dikali 4 ya, sehingga dapat 289.680. Oleh karena itu gaji total kotor adalah 4.187.795. Nah, dengan potongan sebesar 288.971, maka bagi Bapak Ibu yang sudah menikah dan memiliki 2 anak akan menerima 3.898.824. Nah, ini saya sampaikan akan dirapel di bulan Februari karena memang kemungkinan terbit NIP-nya itu adalah paling cepatnya di bulan Januari itu Bapak Ibu sekalian, atau bahkan bisa di bulan Maret atau April ya. Secara umum kalau saya melihat kemungkinan besarnya ini di bulan Maret ya, di saat TMT 1 Maret bersamaan dengan CPNS. Nah, kalaupun ada Pemda yang paling cepat mengusulkan itu di bulan Januari, maka kemungkinan Bapak Ibu sekalian akan menerima penggajian ini di bulan Februari. Sebab biasanya di bulan Januari itu masih ada penyesuaian anggaran. Jangankan guru P3K baru, guru PNS yang lama pun ya biasanya di Januari itu baru bisa gajian di pertengahan Januari. Nah, itu asumsi saya Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.